Ya, baru saja kick off, babak kedua kembali telah dimulai. Yang jelas gelaran Hamas Season 1 tahun 2025 masih sepenuhnya didukung oleh PT Hamas Pemdes, Desa Pegagan, Harjaya Sukses Sejahtera, Es Kristal, Bos Iting, Bebek Om Aris, Cirebon, TP Rock, Imperial 2 Putri, Garuda Sport, Pemdes Tegal Sari, Ocan Sablon, Pemdes Dana Winangun, Forest Apparel, Inovasi Cipta Mandiri, Roni Grosir, Martabak Nakinang, Qatar Kalibaru, Prima Jasa Opi Fashion, Al-Aqsa Cafe Resto, Taki Elektrik Qatar, Romudu Pesisir, Raja Seafood, RC Collection Rumah Makan Arab Bekasi, Lutfen Apparel, Impreset Jersey, Pemdes Beberlan, Bang BSC Plereda, Pemdes Raja Winangun, Kecamatan Beber, Kecamatan Palimanan, Polresta Cirebon, Koramil Palimanan, Polsek Palimanan, Qatar Tidak Kencana, Pegagan Palimanan, Persatuan juga sepenuhnya didukung oleh Real Adventure Solo People. Juga disiarkan secara eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Seci Ayu Maja Kuning, juga via YouTube Tarkam Cirebon Seci Ayu Maja Kuning. Yowes kembali, ya sepenuhnya pandangan mata kita tertuju kembali di lapangan Irak Maja Bakti. Babak kedua, babak yang cukup menentukan siapakah tim yang akan melenggang ke partai puncak menuju grand final guna menghadapi kesebelasan Garuda dari Desa Tegalwangi, di mana Garuda kembali dengan kejutannya setelah mampu mengkandaskan para raja di Raja Tarakam sedulur FC Sumber dengan skor akhir 2-0. Nampaknya di sana penjaga gawang Suhaimin masih kita nantikan satu busur panah dari Suhaimin tertuju sosok Jumafo, sementara itu coba kembali menuju sosok Escobar yang kembali nampaknya mendapatkan marking ketat. Escobar dan Ojan cukup tenang sekali Ojan, sementara Ipul pemain yang baru saja masuk menggantikan peranan Fajar, sosok pemain yang kembali coba menekan dari sisi sebelah kanan. Ipul yang datang dari sektor kanan, ada PPK di sana, Rohon nampaknya satu kanan. Oh, luar biasa, enak sekali nampaknya pergerakan Abdul Latif, luar biasa Abdul Latif yang nampaknya tadi sempat melepaskan diri dari marking ketat sosok Abaye Uyup Ayu. Sementara Suhaimin yang kembali coba dengan ketenangannya. Suhaimin masih kita nantikan Suhaimin kemana ke arah bola yang kembali coba disodorkan oleh sosok Suhaimin. Nampak kembali mencari keberadaan dari sosok Wandi Babur, sementara Jumafo nampaknya Jumafo berhasil kembali dihentikan oleh El Capitano. Di sana ada Edo yang nampaknya kali ini coba menghentikan pergerakan dari sosok Jumafo. Yang jelas kembali kamera kami tidak mampu menangkap gambar dengan jelas karena kamera kami hanya dilengkapi oleh 1,2 megapiksel. Ketika jauh agak ngeblur gambar endas KB, anak gigir, anak pundak. Kembali sudut kanan ada Wandi Babon. Wandi Babon, Abdul Latif dan nampaknya PP yang tidak ada kompromi buang menuju. Di sana jelas ada sosok Escobar, sementara satu umpan Bayu juga nampak dengan kondisi sama, tidak ada keraguan. Satu umpan Jenny, sementara tenang sekali Opik coba menghentikan menghalau Jumafo dan Edo nampaknya sama-sama dengan perawakan yang begitu kokoh, sekokoh semen 3 roda yang tertancap kuat di alun-alun Palimanan. Enak sekali pergerakan dari Anggara, sementara di sektor sebelah kanan di sana ada Wandi Babon. Enak sekali satu umpan Wandi Babon tertuju kembali ada El Capitano Denny, sementara jelas Edo juga berhasil membuang jauh sedikit bunda dan area kotak penalti. Upaya kembali dari Aziz pencetak gol di babak pertama. Aziz kembali dengan skill yang cukup mumpuni, coba kembali berkelit melebar kembali pada Rizky di sektor sebelah kiri kanan, kembali coba dibonus satu umpan tertuju pada Jumafo, juga berhasil kembali dijauhkan dari area box penalti. Sementara ada Ipul di sana, masih terjadi kembali perebutan bola, satu umpan menyerang dan satu heading bola. Sementara di sana ada Jumafo buat heaven teman. Apakah gerangan yang kecil? Nampak terjadi keraguan-raguan. Yang jelas masih kita nantikan.
Yang jelas masih kita nantikan tentunya tekanan yang begitu cepat dari kesebelasan Santang FC, namun juga berbalas dengan rapat dan rapinya pertahanan dari kesebelasan. Yang jelas Hasana Utama yang masih sedikit tertekan oleh anak-anak dari tim Santang FC hingga saat ini. Jelas serangan yang begitu cepat dibangun dari sektor sebelah kiri, sementara jelas Hasna lepaskan diri dari tekanan melalui kaki Datuk, dorong kembali ke samping, berkibar pada siapa di sana. Masih Datuk, enak sekali Datuk, sedikit demi sedikit coba lewati garis tengah. Oh, Ipul yang jauh sekali turun ke belakang Ipul, sementara Jenny masih dengan sendirinya. Jenny enak sekali, Jenny, dua pemain yang coba menghentikan pergerakan Jenny, Datuk, Ipul, Jenny. Luar biasa Datuk kali ini berhasil menghentikan pergerakan kecepatan dari sosok Jenny yang mencoba dari sektor sebelah kanan, sementara masih di sisi kiri lemparan ke dalam kembali sudah dilakukan. Ada pelanggaran ataukah foul yang terjadi. Yang jelas Anggara dan juga Ajis yang masih terlibat duel-duel menjadi sekitaran ataupun pertahanan dari kesebelasan Hasna Utama. Anggara kembali mencoba mencari keberadaan dari sosok Escobar dan kembali dengan tenangnya para pemain bertahan dari Santang FC mencoba menjauhkan si kulit bundar. Ada PP, masih kita nantikan satu umpan diagonal dari PP juga berhasil, nampaknya kembali dihentikan. Ojan lagi-lagi berperan aktif, anak muda yang satu ini begitu tenang memberikan satu kenyamanan, sementara tekanan kembali melalui nomor punggung 4 cepat sekali. Siap, masih siap, oh siap, enak sekali, siap, turun ke depan, oh terlepas. Nampaknya satu ketenangan kembali, satu umpan, ada cuma pun. Sementara di sektor sebelah kiri di sana ada Jenny dengan kecepatannya. Jenny, Datuk, oh Datuk berhasil. Nampaknya kembali masih kita nantikan. Oh, bola yang sudah meninggalkan lapangan, nampaknya di sisi sebelah kiri Jenny, Datuk yang masih kembali terlibat duel-duel menjadi area pertahanan dari kesebelasan. Oh, terlepas kembali nampaknya kontrol dari Jumafo. Ya, nampaknya masih sedikit kelelahan sosok Jumafo. Inilah sosok Ipul, pemain yang bersinar bersama timnas futsal. Datang kembali upaya, ada Ojan, Wandakan masih berhasil kembali dihentikan. Luar biasa kesempatan yang datang dari tim Hasana Utama, namun juga marking yang begitu rapi ataupun ketat dibangun oleh kesebelasan Santang FC hingga saat ini masih berhasil menghentikan tekanan ataupun upaya dari kesebelasan Hasana Utama guna menyamakan kedudukan. Yang jelas masih kita tunggu kembali tendangan penjuru di babak kedua bagi kesebelasan Hasana Utama. Sementara satu informasi datangnya dari rekan-rekan panitia, motor PCX warna merah dengan nomor polisi E5301PP, lampu motornya masih menyala. Sekali lagi informasi bagi pemilik kendaraan bermotor PCX warna merah, motor Anda masih menyala E5301. Sekali lagi kami informasikan untuk penonton yang merasa memiliki motor PCX warna merah, motor Anda masih menyala. Pergantian teman dari kesebelasan Babon. Oh, namanya Babon. Nomor punggung 8 keluar Hanu. Nomor punggung 7 kali ini masuk. Satu pergantian yang begitu mengejutkan, tentunya sosok Babon, pemain yang bersinar bersama tim Persitara Jakarta Utara. Kali ini nampaknya harus berbagi posisi, berbagi tempat dengan sosok Hanung, pemain muda berbakat yang dimiliki oleh kesebelasan
Santang FC Babon yang nampaknya harus digantikan perannya di babak kedua. Sementara masih kita nantikan kembali satu upaya kembali Ruancat cukup berbahaya menusuk ke area kotak penalti. Coba kembali dijauhkan, ada Diki. Sementara kecepatan dari sosok Jenny di sana enak sekali, Jenny dan kembali nampaknya foul yang dilakukan oleh sosok Anggara. Masih dalam persiapan yang jelas kali ini masih kita tunggu akankah kembali satu tekanan dan pergantian pemain. Oh, Escobar nomor punggung 19 kali ini off, sementara in nomor 10 kita nantikan yang jelas Saiful coba menggantikan peranan sosok Escobar, pemain yang didatangkan dari Liga 1. Escobar masih nampak kelelahan perjalanan yang begitu jauh, mendarat di Bandara Panggung sekitar pukul 14.00, langsung dijemput oleh mobil siaga Desa Pegagan Abaning ngiung, masih agak lempo. Maka jelas pergantian terjadi di mana nomor punggung 9 Saiful masuk menggantikan peranan dari sosok Escobar. Lemparan ke dalam ini bagi kesebelasan Hasna Utama, nampaknya ada Ardi, sodorkan kemana ke arah bola dari Ardi. Dia jelas masih kembali terjadi perebutan bola, marking yang begitu rapi nampaknya dari kesebelasan Santang. Memaksa kembali lemparan ke dalam kembali berturut-turut di sektor sebelah kiri. Yang jelas masih begitu tenang nampaknya Bayu, pemain yang besar bersama tim Persikat Kendal di sini kembali tampil begitu enak dengan marking yang begitu rapi, dan juga tentunya upaya yang coba dibangun di sisi sebelah kanan. Memaksa kembali upaya yang gagal tentunya baik kesebelasan Hasna Utama masih coba kembali menekan, lagi-lagi ada Ardi coba melebar pada nomor punggung 13, cepat sekali pergerakan dari Eki dan sebuah pasan luar biasa. Ojan benar-benar tampil memukau putra daerah yang dimiliki oleh kesebelasan Santang FC besar bersama tim PON Jawa Barat. Sementara quick play ada Anggara di sana, sebentar Anggara dan Jumawa yang nampaknya jauh sekali ikut bertahan di area pertahanan dari kesebelasan Santang FC. Sementara Hanung juga jauh sekali turun ke belakang. Wow, pertahanan yang benar-benar berlapis dari kesebelasan Santang FC. Sementara PP, wow, PP yang harus mendapatkan hadangan begitu ketat. Sementara Jenny enak sekali, Jenny sendirian, Jenny di sana umpan Hanung, wadah Hanung masih Hanung angkat sodorkan dan berbahaya dan akhirnya luar biasa ketenangan dari Hanum memberi masih Hanum angkat sodorkan dan berbahaya dan akhirnya luar biasa ketenangan dari Hanum memberikan asis berkelas. Diki akhirnya merubah papan skor menjadi 2-0 melalui ketenangan yang begitu fenomenal dengan satu aksi, satu dorongan jeger. Akhirnya cuma minta saweran nyambung tanam aku bahasa luar biasa tentunya sosok Hanum masuk dari bangku cadangan menggantikan peranan dari
sosok Babon Wandi berhasil memberikan asis yang cukup berkelas. Dengan ketenangannya akhirnya sosok Diki menjadi pencetak gol kedua dari kesebelasan Santan FC 2-0. Masih kita nantikan tentunya seperti apakah respon yang bakal dilakukan oleh kesebelasan Hasna Utama setelah gol kedua yang kembali bersarang ke jalan dari Opik kali ini suntikan melalui nomor punggung 4 Diki. 2-0 di babak kedua, sementara itu ataukah Diki yang masih terduduk di tengah-tengah lapangan. Kembali satu persiapan nampaknya dilakukan oleh kesebelasan Hasna Utama. Ada dua pemain yang coba pergantian pemain dari kesebelasan Hasna Utama. Keluar nomor punggung 17, masuk nomor punggung 11 Puja Anggara. Nomor 7 keluar, masuk Akut nomor punggung 2. PP nomor punggung 17 keluar, digantikan jelas ada sosok Apuja, pemain yang besar bersama tim Maung Anom. Sementara Anggara keluar, digantikan Atut, salah satu pemain yang besar bersama tim Persitas Denpasar Bali. Atut Puja banget. Sementara masih kita nantikan tentunya dengan masuknya dua pemain nih yang jauh lebih segar, sosok Apuja yang besar bersama tim Maung Anom, sementara Atut yang juga sempat besar bersama tim dari Persibat Ubud Bali. 2-0 di babak kedua. Masih kita menunggu respon tentunya dari kesebelasan Hasna Utama. 1-4 kembali coba tertuju pada Ipul. Masih terjadi kembali perebutan bola. Ipul enak sekali pergerakan dari Ipul. Sementara satu tendangan bebas kembali baik kesebelasan Hasna Utama. Puja, pemain yang besar bersama tim Maung Anom. Puja, enak sekali Puja, dan di sana kembali satu tekanan berhasil dihentikan. Yang jelas Suhaimin penjaga gawang yang juga sempat betapa ketatnya bermain di Liga 2 Seri Nasional bersama tim Persibat Kabupaten Batang. Di sektor sebelah kiri juga nampaknya permainan yang kembali coba dikembangkan dari kesebelasan Santang melalui nomor punggung angkat dan satu tekan kembali juga ada Jenny. Sementara jelas bola lebih dekat dengan nomor punggung Rizky. Jenny dorong ke belakang, masih kembali terjadi perebutan bola. Dua pemain yang masih terlibat duel-duel manja. Nampaknya kali ini satu empasan Diki berhasil kembali dihentikan. Ajis yang beroperasi di sebelah kanan. Ajis pendek kembali tertuju nomor punggung 6 ada Rizky. Enak sekali Rizky coba kembali berbagi bola dengan sosok Jenny. Enak sekali Jenny, dia kembali coba menusuk dari sektor sebelah kiri. Jenny nampaknya berhasil kembali dihentikan. Luar biasa Topik yang kali ini sukses menghentikan pergerakan dari Jenny dan nampaknya kembali satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Hasna Utama yang masih mencoba mencari penyeimbang. Di babak kedua justru satu gol kali tercipta melalui nomor 4 Diki 2-0. Hingga saat ini masih menghiasi layar monitor kami. Satu tekanan dan Ipul yang kali ini nampaknya terhentikan pergerakannya. Dia jelas masih sepenuhnya diliput secara tajam dan eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Seci Ayu Maja Kuning dan juga via YouTube Tarkam Cirebon Seci Ayu Maja Kuning dan juga tentunya channel Yogi Cinematic. Itu masih di babak kedua masih menantikan siapakah tim yang akan lebih dominan guna melek partai puncak menghadapi kesebelasan Garuda di partai Grand Final. 2-0. Tendangan bebas ada Puja dan juga Ipul. Yang jelas masih kita nantikan satu kesempatan kembali bagi tim Hasna Utama. Ipul ada
satu sontekan berkelas ala-ala Roberto Carlos dengan setelan ceger, akhirnya kembali merubah babak skor menjadi 2-1. Wow, luar biasa ketenangan, satu shot tendangan dari luar area kotak pun akhirnya merubah babak skor menjadi 2-1. Ipul yang kali berhasil memperkecil kedudukan. Sementara masih kita nantikan dan juga kembali satu persiapan, ada Alan, pemain yang sempat berjersey dari Masteran Bandung Raya. Kali ini coba dipersiapkan, dan siapakah pemain yang bakal digantikan oleh Alan? Yang jelas kembali satu tekanan, ada Edo di sana mencoba menari-nari. Yang jelas masih kita nantikan kembali persiapan dari kesebelasan. Pergantian pemain dari tim Hasna Osihab, nomor punggung 14 keluar digantikan Alan, nomor punggung 16 pemain yang kembali naluri menyerang kembali coba dimainkan oleh head coach kesebelasan Hasna Utama. Yang jelas ada Nida Hasna coba mempersiapkan Alan di babak kedua guna merespon tentunya gol yang begitu cepat dari anak-anak Santang, gol yang cukup spektakuler tentunya dari sosok Ipul. Yang jelas semangat gol pinggir kali itu, gol indah sekali dari sosok Ipul, berubah papan skor menjadi 2-1. Kita masih menantikan tentunya akankah kembali gol tercipta hingga berakhirnya babak kedua dengan memaksakan harus dengan drama. Yang jelas masih kita nantikan kembali Alan, pemain yang baru saja masuk. Satu sontekan dari Alan dan nampaknya berhasil kembali dihentikan. Yang jelas Ajis yang juga nampaknya jauh sekali turun ke belakang. Ada Hanung, sementara Edo masih dengan ketenangannya. Edo mencoba kembali mencari keberadaan dari Diki di sana. Masih sendirian Diki mencoba melebar, mencoba kembali dengan skill terbaiknya, tertuju kecepatan dari sosok Jenny 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 nampaknya kembali berhasil dihentikan Ipul. Inilah salah satu pemain yang begitu luar biasa besar bersama tim futsal timnas. Yang jelas satu tekanan kembali itu Suhaimin dengan begitu mudah, begitu nyaman, begitu tenang. Suhaimin luar biasa. Suhaimin enak sekali pergerakan yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan Santang yang hingga saat ini masih unggul 2-1 atas kesebelasan Hasna Utama Bandung. Satu hempasan tertuju kembali Jumafu, namun nampaknya di sana ada Edo berhasil menjauhkan si kulit bundar. Nampaknya kembali bola yang tercecer, ada Irul. Masih kita nantikan pemain muda berbakat yang dimiliki oleh kesebelasan Santang FC. Sementara Hanung juga masih mendapatkan marking ketat. Lemparan ke dalam kali ini bagi kesebelasan Hasna Utama yang masih mencoba mencari penyeimbang. Yang jelas Hanung Jumafu juga nampaknya terlepas kontrol yang dilakukan oleh Jumafu. Sementara di sana Ojan terlibat kembali duel manja dengan sosok Alan. Irul kembali, enak sekali pergerakan dari Irul, dorong ke depan tertuju mencari keberadaan Hanung, namun upaya yang kembali masih kita nantikan. Yang jelas masih kita tunggu, masih kita nantikan. Enak sekali nampaknya pergerakan yang kembali coba dibangun. Nampaknya di sana kembali kartu kuning yang harus keluar dari saku pengadil lapangan, dan nampaknya nomor punggung 12 ada Abdul Latif yang tadi sempat terlibat benturan dengan sosok Aceh yang bermain di sisi sebelah kanan. Kartu kuning yang kembali keluar, dan jelas nampaknya benar-benar laga di pertandingan sore ini menjadi salah satu pertandingan yang benar-benar enak sekali kita saksikan bersama. Arkam namun terasa Liga 2 inilah yang tersaji di lapangan Irak Majapahti dengan banyaknya hadirnya para pemain yang bertitulkan Liga 1, Liga 2, bahkan Liga 3 seri nasional, serta juga bakat-bakat muda yang begitu luar biasa. Sementara masih dalam tekanan kesebelasan Hasna Utama melebar kembali Ojan, pemain akan kembali melenggang ke partai puncak guna menghadapi kesebelasan Garuda dari Desa Tegalwangi. Setelah satu tekanan begitu cepat, begitu bergelombang dari tim Hasna Utama, justru satu foul yang terjadi memaksa kembali satu tekanan gagal dibangun oleh kesebelasan Hasna Utama. Ada
sosok Suhaimin orang kembali mencari keberadaan dari sektor sebelah kiri. Ada Jenny, enak sekali Jenny, sementara masih upaya kesebelasan Santan dorong ke depan. Juma Pocu, oh satu tarikan yang terjadi pada sosok Jumapo nampaknya kembali memberikan kesempatan bagi tim Santan FC untuk kembali tentunya tancap gas guna memberikan ataupun tekanan soft terapi tim Hasna Utama. Kita nantikan tentunya partai yang benar-benar begitu luar biasa, benar-benar salah satu laga di laga yang akan sangat menentukan siapa tim yang akan berhak melenggang ke partai final guna menghadapi rekan dari Garuda 86 Tegalwangi. Tersisa tentunya beberapa menit ke depan, masih kita nantikan upaya kembali satu tendangan nampaknya membentur pertahanan dari kesebelasan Hasna Utama. Satu tendangan dan 2 menit tambahan waktu, 2 menit tambahan waktu di babak kedua. Akankah kembali dengan adanya tambahan 2 menit bagi tim Hasna Utama berhasil menyamakan kedudukan atau jus kesebelasan Santan yang kembali menambah pundi-pundi golnya. Dan Jenny, teman, apakah yang terjadi di sana teman? Yang jelas satu upaya yang cukup militan dari sosok Jenny berhasil menusuk ke area kotak penalti, namun juga finishing touch yang masih sedikit keber di atas Mister Gawang Opik. 2 menit tambahan waktu yang akan terasa begitu singkat bagi kesebelasan Hasna Utama, namun terasa 2 hari 2 malam bagi kesebelasan Santan FC yang mencoba mempertahankan keunggulannya. Sementara dan kesempatan Ajis dorong ke samping dan Diki di sana one touch. Diki dan placing yang dilakukan oleh Diski justru arah bola tercecer begitu jauh. Luar biasa tekanan demi tekanan yang datang silih berganti di babak kedua, dan jelas open play bermain terbuka kembali dikembangkan oleh kedua tim yang jelas. Dan satu tendangan keras juga berhasil dihentikan, berhasil dibuang oleh penjaga gawang Opik yang begitu enak sekali di penghujung babak kedua. Opik yang banyak sekali mendapatkan tekanan-tekanan dari anak-anak Santan FC, namun hingga saat ini ketenangan dari Opik berhasil memberikan ketenangan. Masih kita nantikan tentunya siapa tim di sini yang berhak untuk melenggang ke partai puncak menuju grand final. Yang jelas ada Jumapo. Satu upaya yang coba dihentikan oleh sosok Jumapo. Satu tekan Ipu, enak sekali Ipu dorong ke depan, berbahaya dan Bayu, enak kali Bayu. Masih kembali terjadi perebutan bola. Yang jelas satu sapuan bersih coba kembali dihentikan. Satu tekanan dan satu lagi. Hampir saja one shot, one goal, one shot. Luar biasa tendangan dari tangan dan masih kita nantikan. Iya, akhirnya bersama dengan itu bola berakhir babak kedua.